Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa kita ketemu lagi Waalaikumsalam di warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi AA, ngopi bareng Andi Asrini. Hari ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang menakutkan ya. Kalau sudah mendengarkan hal itu tuh takut banget ya. Mudah-mudahan semua mudah-mudahan selain si Covid ya. Mudah-mudahan sih tidak terjadi Lebih menakutkan, gitu ya. Lebih Bu. menakutkan dibanding si Covid gitu. Jadi Jauh. bulan lalu kita kedatangan buku yang apa namanya, buku yang diidam-idamkan beliau gitu, karena penulisnya juga kita punya 3 buku, Obesity Code, Diabetes Code, semua sudah pernah kita bahas, dan sekarang kita akan bahas mengenai nih Cancer Code dari bukunya Dr. Jason Fung. Jadi kita akan bahas mengenai semua tentang cancer, tapi bukan tentang pengobatan. Kalau pengobatan mungkin sudah rada ranahnya ya. Kita bahas mengenai what is cancer sampai dengan ternyata cancer itu wow gitu ya. Ada sesuatu yang pembaruan yang yang baru saya tahu tentunya. Oke, sebelum kita langsung mulai aja mungkin ya. Sebelumnya mungkin pengen tahu juga sih, cancer itu apa sih, Pak? Cancer itu ya inilah buat orang awam mah ya. Sel normal jadi nggak normal gitu. Kalau sel normal kan dia tumbuhnya ada aturan. Kalau cancer tuh dia tumbuhnya terlalu cepat mungkin ya, kalau kata orang awam ya. Tidak terkendali. Ya akhirnya bisa menyebabkan kematian gitu, Bu. Karena selnya tumbuh terlalu eksesif gitu. Kan kalau di tubuh tuh ada yang namanya apoptosis. Apoptosis tuh jadi sel tuh kalau udah mencapai tua itu dia akan bunuh diri, Bu. Kalau ini enggak, terus aja tumbuh gitu. Dan mungkin menakutkan ya. Iya. Memang kalau orang sudah divonis cancer, you have cancer gitu ya, even itu stadium 1 udah divonis mati mungkin ya. Iya, kayak gitulah maksudnya. Jadi ya ini, gitu. Nah, ini bisa jangan dilihat. kan cancer ya, maksudnya tumor aja udah deg-degan, apalagi udah Iya kan cancer tuh ada 2, Bu. Yang jinak. Iya, ganas. Tumor tuh ya. Ada yang ganas gitu. Kalau jinak mungkin ya bisa disembuhkan dengan operasi gitu ya. Kalau yang ganas mungkin ya di Amerika pun perang terhadap cancer ini belum berhasil dimenangkan gitu, Bu. Udah hampir 50 tahun. Jadi mungkin pengobatan yang lain mah ya, kayak jantung gitu atau yang lainnya gitu mungkin lebih berhasil daripada cancer di Amerika itu negara maju ya. Jadi kalau lihat cancer sendiri gitu ya, menurut buku itu ada boleh dilihatin. Ini menurut ini ada ya dalam buku The Cancer Code. Kalau ditanya tuh cancer tuh sebenarnya menurut beliau itu ada cancer paradigm 1.0, yaitu cancer tuh apa sih ya? Excessive growth, Bu. Excessive growth itu tumbuh secara berlebihan gitu. Jadi sel tubuhnya ya, penyebabnya ini yang merokok, virus atau bahan kimia gitu yang karsinogen, Bu. Atau radiasi misalkan menyebabkan cancer yang sel tubuh yang tumbuh berlebihan gitu, Bu. Tahu HPV, Bu, virus? Iya, buat human papillomavirus. Iya, yang itu yang EPV itu Epstein-Barr virus gitu. Kalau asbestos yaitu bahan-bahan kimia yang karsinogen mungkin. Jadi menyebabkan cancer, pertumbuhan yang berlebihan. Jadi kalau dulu tahun 70-an 80-an itu ya solusinya operasi, radiasi sama kemoterapi. Jadi sekarang juga bukannya seperti itu. Nah, iya.
dipotong, diracunin, sama dibakar. Kemo tuh dibakar. Radiasi dibakar. Kalau kemo mah diracunin. Oh, okay. Kalau operasi dipotong gitu. Oke, itu cancer paradigm 1.0. Paradigma cancer lah gitu ya. Terus, kalau yang 2.0 apa itu? 2.0 itu tahun 90 sampai 2000-an, Bu. Jadi cancer itu merupakan mutasi gen, ya DNA-nya katanya yang bermutasi. Ya kan, DNA itu sebagai blueprint atau cetak biru tubuh kitanya rusak gitu. Jadi ya mengakibatkan excessive growth yang tadi, terus cancer. Oke, dan pengobatannya itu masih ya menargetkan sel-sel yang kena mutasi itu, Bu. Misalkan di payudara apa gitu, mutasinya dicari terus diobati. Kayak misalkan di prostat ada mutasi, cari obati gitu, obatnya dibikin obatnya. Ternyata masalahnya ketika misalkan dicari, misalkan di breast cancer atau di prostat, ternyata ribuan gitu, ratusan atau ribuan mutasi terjadi di situ. Jadi kalau mau bikin obat ya gimana gitu? Obat kali ya. Oke, jadi emang ada yang berhasil. Ya, contohnya kalau nggak salah sih cancer darah gitu ya. Leukemia. Ada obat yang berhasil gitu, ya myeloma namanya ya. Nah gitu. Jadi tapi yang kalau melihat jumlah kuantitas dari gen yang bermutasi itu segitu ribuan, repot juga mungkin ya. Itu kanker paradigma 2.0. Ya, ada berapa paradigma sih? Tiga. Oh, 3. Yang tiga ini yang menurut Pisentang tuh ya orang mulai sadar nih kenapa bisa terjadi cancer, gen mutasinya berlebihan gitu. Dan sebenarnya mah tiap orang punya gen mutasi untuk cancer, Bu. Setiap orang punya gen mutasi untuk cancer. Iya, cuman jadi gen itu seperti apa ya, benih. Nah, benih kan untuk tumbuh itu tergantung lingkungannya. Tergantung tanahnya gitu. Tergantung tanahnya, ya kalau bagus mungkin tumbuh, kalau nggak bagus mati. Jadi kan kadang mungkin yang menjadikan cancer itu tumbuh adalah lingkungannya yang cocok buat dia gitu. Lingkungan yang cocok untuk cancer itu yang seperti apa sih? Ya mungkin yang cancer friendly, misalkan ya ini tanda tanyanya itu adalah insulin ya, insulin berlebihan gitu. Kembali lagi, iya, karena insulin ternyata ya. Iya, karena insulin itu adalah growth hormone juga ya. Jadi dia merangsang sinyal gitu ya, tumbuh gitu. Terus kan emang insulin membukakan gerbang buat sugar gitu, untuk glukosa masuk ke dalam sel. Jadi ya katanya sih cancer itu makannya gula gitu. Iya memang. Kalau itu sih memang sudah, ya saya sudah dengar beberapa kali bahwa sugar itu adalah kayak red carpetnya buat cancer. Jadi jadi ditambah dengan insulin gitu ya, yang selalu orang-orang sekarang tinggi gitu. Jadi ya lingkungan mungkin lingkungannya akan menjadi friendly buat dia ya. Ini apa sih? Nah, hiperinsulinemia ini ya. Saya pernah lihat yang kayak gini. Udah pernah lihat, sering saya posting. Oh iya. Jadi insulin resisten itu menyebabkan hiperinsulinemia. Hiperinsulinemia bisa menyebabkan insulin resisten. Sebenarnya bolak-balik sih. Nah, itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit kronis di sini. Oh iya, bawahnya ada cancer ya? Ada cancer, gendut pasti. Kan emang insulin tuh hormon fat storage hormone. Diabetes, hipertensi juga.
Aterokorosis itu yang plak di pembuluh darah. Jadinya nantinya kayak apa stroke. sih, kolesterol stroke gitu ya. Stroke ya. Chronic Inflammation, and cancer. inflamasi kronis, cancer. Gitu. Sebentar. Apa sih hubungannya insulin resisten dengan cancer? Ya, tadi kan Bu, insulin resisten menyebabkan insulin tinggi growth factor, ya sinyal buat sel buat tumbuh gitu. Oh jadi si sel kansernya bisa terus, tumbuh gitu kalau memang kita terus kan membuka jalan buat sugar itu buat makannya. Jadi lingkungannya friendly tadi ya. Sebagai contoh insulin reseptor di sel kanker payudara itu kalau nggak salah 7 kali lebih banyak daripada sel yang normal. Jadi kalau nggak mau kena kanker ya mungkin salah satunya minimalisir gitu ya jaga insulin kita supaya nggak naik ya. Supaya tetap ya itu. Oke. Nah ini cancer mortality di Amerika gitu ya. Ya tiap tahun terus meningkat. Dulu mah jarang banget Bu di Amerika, mungkin di kita jarang juga sih. Iya sih ya. Kalau cancer tuh kayaknya penyakit orang gedean kalau dulu ya. Sekarang mah semua juga bisa dapat. Penyakit orang miskin mah kurap, kadas kurap gitu ya. Sekarang mah sama. Iya benar. Sekarang sama ya. Karena yang dimakannya jenisnya sama. Sok ini annual mortality heart disease versus cancer. Dulu mah banyakan serangan jantung di Amerika tuh ya dibanding cancer ya. Sekarang mah lihat tahun 2014. Hampir sama ya? Hampir sama. Itu banding 1. Berarti kan jantung banding cancer tuh hampir sama ya. Itu Jason Pang bilang ya. Apa sih namanya? Saya tuh mau nanya Pak, makanan-makanan gitu yang kan kita makanan yang terhadap cancer itu makanannya seperti apa sih? Penyebab cancer mungkin ya. Iya. Ya ini nih ada ya yang menyebabkan cancer, jangan dulu ke makanan mungkin ya. Oke. Penyebab cancer itu ya. Iya. Apa? Rokok yang pertama teman-teman. Ya memang saya tadi agak sedikit baca gitu ya bahwa penyakit cancer yang disebabkan oleh rokok itu paling banyak ya. 35%. Diet sekitar 30%. Mana ya tadi teh? Ya segitu, lain-lainnya mungkin yang faktor lain ya. Tapi diet itu sekitar 30%, lumayan loh. 35% dengan diet yang tidak betul itu 30% menyebabkan cancer ya. Iya. Oke. Ini cancer insiden di African Amerika ya, tapi nggak jauh sih di kita juga ya, paling banyak mungkin di perempuan ya. Breast sama rahim ya banyaknya sekarang. Prostat kalau di cowok gitu ya. Cancer yang disebabkan oleh bad diet, maksudnya ya semua ya. Terutama yang breast sama prostat sih. Itu yang utama sih. Ya, tadi Bapak mau jelasin apa tadi? Ya ini most common cancer. Most common cancer. Nah ini karsinogen tuh yang apa sih? Nah ini nih karsinogen. Jadi ini yang menyebabkan cancer. Ada tip grup 1, grup 2 ya, bisa dibaca ya. Jadi intinya mah jangan dideketin, jangan diminum, termasuk juga rokok. Iya. Ya kalau rokok sih kita udah pada tahu ya, maksudnya mereka itu menyebabkan kanker gitu ya. Nah ini nih cancer tuh kayak gini nih, normal sel. Kalau hipertrofi itu kayak otot, dia itu selnya jumlahnya tetap tapi membesar. Nah itu otot. Kalau hiperplasia itu membanyak. Itulah si cancer itu ya? Bukan, sebelum cancer itu hiperplasia dulu, terus jadi displasia,
baru cancer. Jadi membanyak gitu Bu. Jadi pertumbuhannya emang nggak terkendali gitu. Oke. Kalau saya kan ada beberapa ya, termasuk almarhum buah saya tuh, dia kan kena kanker hati tuh. Ya. Ya di dokter sih bilangnya because of alkohol drinking ya. Is it true? Iya kan, alkohol berlebihan mungkin menimbulkan ya sirosis, kan inflamasi Bu. Pelemakan hati juga kan. Jadi kan alkohol menimbulkan pelemakan hati, inflamasi, jadinya ke sana ya. Jadi sirosis, jadi cancer. Makanya saya kan sering bilang, cancer hati ya, suka mabok ya. Saya sering bilang gitu ya. Jadi yang suka mabok jangan konsumsi alkoholnya berlebih ya. Stop lah gitu ya. Stop. Iya. Nah ini nih. Oke. 35% ya. Diet 30%. 30%. Sorry. Pekerjaan 20%. Misalkan tugasnya di bikin bom nuklir, mungkin terkena radiasi atau gimana ya. Oke. Infeksi ya kayak tadi, infeksi itu virus gitu. Ini tahun 2015 ya Pak ya? Iya. Nggak jauh-jauh sih. Tobacco 35% teman-teman. Tobacco bukan Tabasco. Oh iya sorry, tobacco. Aduh mata saya kalau balep. Tobacco itu 35%, jadi itu masih tinggi ya, rokok masih penyebab kanker paling tinggi. Cancer. Oke, diet 30%, diet ya. Diet Bu. Jadi makanan apa? Saya mau nanya lagi, makanan jenis ya, makanan udah apa sering sih? saya bilang yang boleh lah dikasih tahu lagi teman-teman di rumah. Sugary gitu ya, yang bergula gitu kan. Yang pro-inflammation ya. Inflamasi, makanan olahan, yang bahan-bahannya juga kalau kita baca ini apa sih gitu kan ya. Banyak kan yang kita nggak ngerti ya. Naon sih teh. Pokoknya kalau gini lah prinsipnya, kalau jajan gitu ya, bahannya lebih dari 5 udah jangan dimakan, atau bahan-bahan yang nggak kita kenal ya udah jangan dimakan gitu. Berisiko tentunya ya. Oke. Minyak ya, minyak mungkin yang seed oil kayak canola, apa sih yang soybean oil gitu, yang omega. Terus dari kapasnya ada ya, cotton oil. Cotton seed. Cotton seed. Batur mah ada dari kapas beneran, dari temen. Iya, jadi biji kapas, cotton seed oil ada. Jadi emang kalau ngomongin minyak itu nggak semuanya jelek ya, nggak semuanya bagus juga. Ada yang bagus, udah dipakai berkali-kali dan menghitam itu iya itu karsinogen. Karena udah teroksidasi. Ya kita makan makanan berkarat, tubuh kita juga berkarat. Karatan ya. Iya, ada mereka mah tuh yang nggak diganti, ditambah minyak teh. Itu yang buat gorengan ayam. Tapi kan itu yang enak katanya Pak. Katanya makin hitam makin enak makanannya. Bener nggak sih? Benar. Oke. That's on diet ya. Jadi ternyata pola makan yang konsumsi makanan yang tidak betul sama rokok itu masih menjadi penyebab kanker. Yang bikin kita gendut mungkin bikin kita kanker juga bisa. Oke. Ya kan? Jadi ada hubungannya ya obesity dengan kanker tuh? Ada banget tuh. Ada. Jadi emang kalau dibaca di buku itu, obesitas itu dikorelasikan dengan kanker. Jadi maksudnya bukan kegendutan tuh menyebabkan kanker, tapi kok obesity naik, si kanker juga naik. Resiko dapat kanker juga naik gitu. Jadi naik gitu seiring gitu. Tapi kan bukan berarti sebab akibat. Oke. Tapi bisa jadi yang nyebabinnya sama. Gitu. Yang nyebabin gendut dan nyebabin kanker itu bisa jadi sama gitu ya. Bukan berarti kalau kamu gendut berarti resiko kankernya. Iya, beresiko. Cuman bukan karena bukan gitu. Gendutnya itu, tapi karena banyak emang orang gendut yang sangat sehat Bu. Tapi banyak orang juga yang tampak kurus, seperti saya bilang
apa sih, nah ini nih, oke, ini mah yang apa sih, obesity related cancernya emang banyak apa sih, oke, nah ini nih, increase cancer with obesity, lihat sejalan ya. Itu yang merah apa itu? Ya itu Woman, ya. Oke. Hazard. Jadi body mass index makin tinggi, dia makin hazard ratio cancer mortality-nya makin tinggi. Jadi memang ada hubungan gitu loh antara obesity dan cancer gitu. Iya, benar ya. Jadi ya mungkin mengurus itu menurunkan resiko kita cancer begitu. Ini sini melanoma, breast gitu ya, ovarian. Ini gastrik gitu ya, gastrik itu biasanya lambung ya, liver, semua dalam tubuh kita sebenarnya hampir semua bisa cancer. Punya gen, kita tuh semua punya gen cancer, apalagi ya genetiknya turunan dari ayah ibu gitu. Oke. Atau ya apa sih, ya yang tadi genetis, tapi tergantung seednya juga gitu. Oke. Ngerti Bu? Iya. Agak ini juga ya, maksudnya saya agak kaget juga karena ya ternyata obesity itu oh my god, jadi rada-rada ini nih. Pak, ini saya coba lihat di cancer paradigm ya, nyalah bahasa eta pokoknya. Ini ada dietary fiber yang gitu. Ini isinya apa sih Pak? Ya itu terus dietary fat. Intinya itu teh, kalau kan sering apa sih, sering dikatakan bahwa konsumsi fiber yang banyak untuk mengurangi cancer kolon. Ternyata nggak seperti itu. Ada datanya sih. Atau kurangi saturated fat gitu kan ya. Yes, kalau nggak salah di situ kayak gitu ya. Iya betul. Jadi ini nih ada nih datanya nih. Nah ini datanya fiber intake dan cancer usus ya. Ternyata makin tinggi pun itu makin tinggi ya. Tetap aja sih kasusnya emang nggak jauh beda, lihat 158, 145, 160 gitu loh. Itu orang-orang yang intake fibernya banyak. Iya, makin banyak harusnya kan menurun gitu si itunya cancer kan kolon tuh ya. Misalkan ini di 158 harusnya jadi ya mungkin di bawah itu gitu. Iya, signifikan. Tapi ternyata nggak ngaruh. Itu intake-nya kan makin tinggi Bu. Ada yang 25 gram per hari gitu. Dari 10 gram gitu kan. Ada kan? Iya. Ya itu. Terus ini dietary fat. Ternyata yang kita kan sering dikatain ya, jangan makan apa sih? Daging merah. Ya yang lemak-lemak jenuh gitu ya, bisa cancer gitu ya. Ternyata nah datanya ini nggak ngaruh juga gitu loh. Sama jadi aja. Ternyata semakin kita makan si lemak itu ya nggak ngaruh apa-apa terhadap kejadian cancer. Nah vitamin, ini kekurangan vitamin katanya. Ngaruh enggak, ini placebo, ini active treatment. Jadi placebo tuh yang nggak dikasih apa-apa, tetap aja cancernya naik gitu. Yang kasih vitamin juga A gitu, beta karoten, sama aja gitu, nggak jauh beda gitu, terus naik. Ini dengan kardiovaskular dan lung cancer ya. Ini vitamin A. Dan ini folic acid juga. Folic acid itu asam folat ya. Dan vitamin B12 nggak ngaruh juga, sama aja gitu. Vitamin C juga, vitamin D. Ya inilah. Ternyata ini jadi kesimpulannya, diet itu tidak
memerankan peran yang besar dalam kanker ya. Terus kekurangan fiber tuh tidak menyebabkan kanker, saudara-saudara, menurut buku itu. Diet lemak berlebihan tidak menyebabkan kanker juga. Kekurangan vitamin juga tidak menyebabkan kanker juga. Jadi kalau menurut buku ini tuh yang memang maksudnya lebih banyak orang terkena gitu ya, maksudnya resiko terkena kanker itu karena hiperinsulinemia yang tadi, Bu. Oke. Jadi kanker itu ya balik lagi ke hiperinsulinemia lagi ya. Ini jadi ciri-cirinya kan udah tahu Bu ya. Iya. Yang apa sih? Ada skin tag gitu ya. Oh my god. Jadi kalau ada inilah, saya mah pencegahan aja ini mah ya. Iya, buat mencegah gitu teman-teman. Jadi tahu bahwa gimana sih biar jauh-jauh dari kanker gitu. Nah ini nih, ada skin tag kayak gini nih. Kayak aku dulu itu. Nih ya, skin tag gitu kan. Terus ini hitam-hitam. Nah ini iya, sebelah sini ya. Ini tandanya. Di dahi sama di tangan ya. Di jari, sorry. Jerawatan. Iya, itu tanda hiperinsulinemia. Kemungkinan kalau jerawatannya. Tapi kalau udah kayak gini sih, kalau udah ke skincare nggak sembuh-sembuh tuh jerawatan gitu, coba gitu ya. Parah jerawatannya Bu. Itu berarti tanda dari hiperinsulinemia yang insulin resisten ya. Jadi terus perutnya juga biasanya buncit gitu. Oke, itu beresiko juga kanker ternyata ya. Ya ini mah meminimalisir ya. Jadi mungkin dengan merubah pola diet yang tadinya full sugar, full makanan olahan dengan makanan rumah yang cukup protein gitu loh. Ya mungkin akan memperkecil risiko kita terkena penyakit-penyakit yang tadi Bu ya. Oke. Pak, saya di sini baca ada di sini karbo itu apa gitu, mTOR gitu-gitu loh. Oh iya, ini itu boleh dijelasin nggak? Oke. Protein itu mTOR, terus karbo itu apa gitu. Jadi kan ya insulin itu sensor apa sih? Sensor nutrisi Bu. Ketika tinggi gitu dia akan memicu mTOR juga tuh ya. Di situ lihat IGF-1 gitu ya. Itu growth factor. Kalau dari protein leucin Bu. Ya protein itu leucin, saya sering ngomong kan BCAA. Branched amino acid itu bisa memicu juga mTOR gitu. Jadi ketika mTOR aktif itu akan menyebabkan sel sinyal buat tubuh buat tumbuh gitu, termasuk sel kanker. Oke. Jadi ketika kita makannya selalu berlebihan gitu loh, jadi ya akhirnya jadi sumbernya nggak betul gitu ya. Iya, memicu mTOR, kemungkinan bisa jadi kanker. Nah ini ada juga AMPK. AMPK itu ya kalau mTOR kita rendah ya berarti karbo kita rendah, kita nggak intake karbo, kita nggak intake protein kan ya, maka kemungkinan AMPK dengan puasa maka AMPK bisa aktif. AMPK itu apa sih? AMPK itu adenosine monophosphate protein kinase. Indonesianya buat apaan? Jadi gini Bu, sel itu ada dua mode. Ketika dia makanannya cukup gitu ya, ya dia akan dalam mode tumbuh yang mTOR ini. Nah kalau makanannya kurang, maka modenya akan repair, memperbaiki. Jadi kalau puasa itu memperbaiki saudara-saudara ya sistem imun, protein ya autopagi gitu loh, mitopagi gitu kan, ngerti kan? Nah jadi saya ngerti, nggak tahu yang di rumah, makanya dijelasin dulu deh. Iya, jadi ini kalau kita makan itu tanda tubuh buat tumbuh. Ya. Coba kalau lihat kacang ya, misalkan di
dibiarin aja gitu ya, apa dia tumbuh gitu ya di luar gitu, di luar lingkungan buat yang cocok buat dia tumbuh gitu, nggak dikasih makan apa dia tumbuh? Enggak. Kan, tapi ketika dia dikasih makanan gitu ya, disimpan di tanah, Dia akan tumbuh. ada sensor di situ, oh ya udah tumbuh aja, makanan lagi banyak. Oke. Tapi sebenarnya kan dalam tubuh manusia itu sel tuh ada waktunya memang harus tumbuh, ada waktunya harus repair, iya, betul kan ya? makanya jadi jangan selalu tumbuh. Oke. Manusia sekarang tumbuh terus Bu, makanya mungkin cepat tua. Ya obey juga dan obesitas, kawan-kawan karena ya. kan saya sering ngomong kegemukan itu tumbuh. Sel lemak yang tumbuh. Yang tumbuh sel lemak. Sel cancer ya sel cancer yang tumbuh sama kan. Jadi gitu. Jadi kita harus seimbang antara dia repair dan dia tumbuh ya. Ya makan harus kan nutrisi. Tapi jangan lupakan juga prepare-nya, puasanya gitu. Kan masalah orang sekarang itu termasuk cancer ya, mungkin terlalu banyak makan orang. Udah gitu sumbernya juga nggak jelas gitu ya. Setuju nggak? Setuju. Ya kan cara ngolahnya kayak gimana, joroknya kayak gimana kita nggak tahu gitu ya. Jadi terus, back to home gitu ya kalau jadi kan nggak kekontrol. Masak restoran mahal pun saya kira nggak kejamin ya. Iya, nggak tahu kayak gimana gitu ya, si nampannya kayak gimana, minyaknya kan ya nyari untung. Masa pakai olive oil gitu ya, nggak mungkin juga. Jadi nanti kalau kita bikin restoran ya kita harus amanah gitu ya sama konsumen. Iya, kita buka aja tempatnya gitu. Kayak di Jepang gitu ya. Iya. Oke Pak. Tips lah ya untuk tadi kan kita mau bahas cancer tuh ya supaya kita tahu bahwa ternyata penyebab cancer itu adalah hiperinsulinemia ya. Nah tipsnya supaya kita terjauh-jauh lah dari cancer, jangan ada lah yang cancer gitu ya. Iya tadi kan udah balik lagi ke diet. Kalau ya ini kan penyebabnya ya tobacco 35%, udah jangan ngerokok gitu Bu. Ya. Diet 30% ya ubah pola dietnya gitu. Jangan sampai terlalu banyak energi, nutrisinya kurang gitu kan. Orang sekarang penyakitan tuh karena apa sih? Kebanyakan energi Bu. Dia pikir makan itu hanya untuk energi gitu. Nah kan tubuh cuman butuh energi itu sedikit gitu. Jangan lupa jangan lupa puasa juga ya disangin buktinya kalau kita sepedahan 1 jam cuman bakar berapa kalori sih? Ya, apalagi kalau cuman diem gitu. Mager. Gitu. Ya, jadi jauhin yang ya itu ya. Terus higienis juga Bu, infection kan ini 10% ya. Ya kan ada yang namanya cancer human papilloma virus gitu ya. Dari virus mungkin higienis lah gitu ya. Pilih-pilih pasangan gitu. Iya, jangan ganti-ganti pasangan gitu. Satu aja pasangannya. Atau dengan pencegahan gitu, udah ada gitu ya sekarang mah pap smear gitu ya. Oh iya. Kayak gitu. Dilaksain aja gitu, atau mamografi gitu. Atau divaksin juga. Ya buat ikhtiar kita gitu ya. Jadi diet iya, nggak ngerokok iya gitu loh. Jangan terpapar karsinogen yang tadi juga gitu. Terus ya pekerjaan juga kalau berisiko, carilah gimana supaya meminimalisir risiko gitu. Itu tipsnya. Jadi tipsnya adalah ya balik lagi ya sebenarnya ya. Maksudnya jauhi yang menyebabkannya gitu. Terus ya kalau dari segi makanan ya kita pilih sumber yang baik tentunya. Iya, masak sendiri. Kemudian ibu-ibu back to kitchen. Terus kemudian pilih sumber-sumber makanan yang tidak mengandung atau tidak menyebabkan karsinogen tadi gitu ya, kayak oil yang teroksidasi, sugar ternyata karena dia juga proinflamasi gitu. Terus juga jangan lupa puasa ya. Gitu. Saya mau ngobrol puasa ya. Puasa itu kalau misalnya yang puasa umat muslim kayak kita gitu kan ada dry fasting sama wet fasting gitu. Jadi kalau yang dijelaskan sama Pak Andi itu kalau puasa itu bisa dry fasting, bisa wet fasting ya. Jadi kalau wet fasting itu artinya kita nggak intake makanan tapi boleh minum. Nah, kalau dry fasting mungkin terbatas ya waktunya. Karena kita berisiko dehidrasi. Betul. Kan orang itu meninggal
3 menit kalau nggak napas, 3 hari kalau nggak minum, 3 minggu kalau nggak makan bisa meninggal. Jadi mungkin nggak mati juga kalau nggak minum ya, banyak ininya. Ya ada Nggak ada cadangan airnya dalam tubuh. Kalau cadangan energi kan banyak ya. Mungkin bisa di kreatif lah gitu ya, wet fasting sama dry fasting di combine. Misalkan besok ya Senin, puasa Senin Kamis gitu ya, dry dulu. Pas buka jangan buka sama langsung sugar gitu ya, minum aja doang gitu. Lanjutin lagi gitu kan. Baru boleh makannya nanti gitu ya. Itu sangat membantu sekali untuk mode repair sel kita, betul? Autophagy. Iya. Jadi autophagy juga berperan banget untuk mencegah kanker sebenarnya, betul? Betul banget, puasa itu. Iya, puasa itu mencegah kita terpapar kanker. Iya, jadi kan ya mulai dengan yang ringan-ringan aja dulu gitu ya, yang 12 jam gitu kan. Atau 12 jam, jadi maksudnya 12 jam itu 12 jam kita puasa, 12 jam itu boleh makan gitu, mode makan. Nah di dalam mode puasanya kalau wet fasting itu boleh minum air putih atau teh atau kopi ya, black coffee tapi nggak pakai gula teman-teman. Itu kopi mah kalau gula mah batal. Terus langsung lanjut ke 16/8 gitu ya, 16 jam puasa. Mungkin ntar dibahas tersendiri ya tentang fasting karena emang itu banyak manfaatnya tuh fasting ya, OMAD dan TUMAD. Timeline fasting ya. Pengen buram ya. Nah ini nih. Ya. Yang pasti 4-8 jam gula darah turun di sini, bukan anjlok ke bawah ya. Tapi yang tadinya di atas normal mungkin jadi normal. Enggak naikin insulin ya. Turun pasti insulin pasti turun, Bu. Sekitar 5 jam, makanya antar makan tuh disaranin 5 jam. 12 jam berarti sudah HGH itu human growth hormone increase buat yang otot gitu ya. Jadi itu ada yang tadi hubungannya sama IGF-1. Jadi HGH itu harus masuk dulu ke liver, baru liver bikin HGH. Tambah lagi tidur, biasanya human growth itu makin ini tumbuh ya. Nah ini fat burning mulai dari 16 jam. Biasanya kenapa mulai? Karena cadangan gula kita habis, glikogen kita habis. Jadi gitu dia ya. mulai apalagi ditambah exercise. Mulai bakar lemak ya. Kalau olahraga saya mah suka ini sih. Kadang kan olahraga tuh kita nggak haus, Bu. Karena itu menggunakan glikogen. Glikogen tuh jadi karbohidrat ngikat juga air loh, jadi cadangan air juga. Jadi pernah nggak angkat besi tapi nggak pengen minum gitu loh? Iya pernah, ada beberapa kali. Ada kayak itu gitu. Berarti glikogen kemungkinan yang dipakai. Oh bukan sih fat berarti ya? Belum. Tapi kalau misalnya kayak abis olahraga ternyata minum dulu haus nih, berarti udah mode fat yang dibakar kemungkinan. Apalagi yang high gitu ya. Itu 16 jam. Nanti kita bahas tentang intermittent fasting dan tentang fasting ya. 36 jam. Autophagy mulai. Enggak, itu belum. 300. Autophagy itu 20 jam biasanya mulainya. 20 jam mulai. Ini 36 jam. Ya autophagy 300%. Iya 300%. Terus tumbuh otot lagi bisa. Nah buat mensensitifkan insulin 54 jam katanya. Itu mode puasanya ya? Ya mode puasanya berapa jam? Berarti 54 jam itu sekitar 2 hari lebih. 2 hari lebih ya. Bisa kalau wet kayaknya sih. Tapi memang harus bertahap ya, nggak bisa langsung berat gitu. Maksudnya kita coba 12 dulu gitu ya. Iya. Itu ini sebenarnya yang 72 jam 3 hari berarti ya. 72 jam. 72 jam peak autophagy. Ya mungkin ntar dibahas di pasti buku yang lifespan, menarik juga sih, awet muda gitu ya. Ya ini mah ya maksudnya kita perlu autophagy itu supaya si growth hormone yang nggak jelas-jelas itu di repair ya sel-selnya. Pak, ada tips buat teman-teman? Udah tadi kan
Ya apa? Ulangin lagi dong. Ya apa sih, makanan ya dijaga gitu, terus Rokok dihindari karena terus penyebabnya 30% puasa rokoknya gitu ya, puasa. Oke. puasa, olahraga. Nah, olahraga. Iya. Tapi belum dibahas deh olahraga dengan kanker hubungannya. Ada ya? Iya kan tadi memicu otophagy. Memicu otophagy. Oke. Bersenang-senanglah dengan olahraga. Dengan olahraga terus mensensitifkan insulin gitu. Jadi untuk memasukkan gula terus insulinnya jadi lebih sedikit gitu loh. Terus emang olahraga kan meningkatkan sistem imun juga. Iya betul. Karena imun yang ada yang namanya natural killer, Bu. Itu fungsinya ya nyeken sel-sel yang abnormal. Oke. Makan dia gitu. Dengan olahraga ya. Dengan olahraga bisa meningkatkan sistem imun, sauna misalkan. Ya sauna. Kan? Ya, pokoknya baik-baik dengan sistem imun ya. Sistem imun kan bisa dengan harus dengan diet, olahraga, terkena sinar matahari, tidur gitu loh. Oke. Jadi ya itu semuanya sebenarnya berakar dari banyak penyakit yang berakar dari penyebab yang sama gitu. Jadi solusinya mungkin sama gitu. Oke. Ya. Mau itu diabetes, mau cancer, obesity gitu ya. Meminimalisirnya ya meminimalisirnya dengan yang tadi. Berarti makan yang benar, tidur yang betul, olahraga yang cukup, betul. Terus juga hindari stres, terpaparlah dengan sinar matahari. Ya kalau mau screening cancer gitu ya. Boleh itu tadi. Buat ya ikhtiari supaya kita mencegah gitu ya, apalagi perempuan yang sudah aktif seksualitasnya kayaknya perlu ya untuk pap smear gitu ya. Pap smear atau divaksin aja gitu. Divaksin atau apa sih mamografi. Mamogram. Kalau buat perempuan, kalau buat laki-laki apa tuh? Buat laki-laki kalau perempuan kan itu ya, kalau laki-laki mungkin lebih ke habit ngerokoknya mungkin sebaiknya stop ya. Sama aja sih dietnya juga dijaga. Oke, baik. Karena kan emang perempuan itu lifespan-nya lebih panjang gitu loh dibanding laki. Lebih pendek. Lebih pendek dibanding laki. Cuman sistem kekebalan tubuhnya relatif lebih kuat. Enggak, lebih rendah. Perempuan. Iya. Kalau perempuan ngerokok tuh kan katanya 5 kali beresiko lebih kena tinggi cancer daripada laki-laki. Jadi hati-hati. Buat perempuan yang merokok hati-hati. Saya sebel tuh kalau lihat cewek ngerokok tuh. Ya, karena itu ya menyebabkan cancer gitu ya. Iya. Oke, teman-teman. Ya, jadi itu tadi kita bahas tentang cancer code Dr. Jason Pang. Jadi isinya kurang lebih ada paradigma cancer dari 1 sampai 3 gitu ya. Kemudian pengobatannya juga bukan pengobatan, pencegahan. Kita nggak pernah ngomong pengobatan. Iya, pencegahan gitu. Ada beberapa pencegahan di situ. Terus kemudian apa saja yang menyebabkan sampai menarik sih buku ini. Kalau dibaca lebih ini sok gitu mau pinjem sini. Tentang cancer code ini menarik banget gitu ya. Ini kita bahas hanya sebagian saja, belum semua mungkin ya. Atau sudah semua, Pak? Ya, sebagian besar sih. Sebagian besar isinya itu jadi, mungkin ya. Intinya kayak gitu. Intinya bahwa si cancer itu adalah ternyata gara-gara si insulin. Bukan ternyata, salah satunya. Ya sebagian besar gitu ya. Jadi emang ya jaga insulin Anda tetap normal gitu. Ya jadi tetap sensitif gitu ya. Iya, tubuh kita tetap sensitif. Anda akan langsing, bebas dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Metabolic syndrome lah. Menghadapi COVID juga ready gitu. Iya, jangan ngomong masker lah gitu ya. Halo. Oke, baik. Itu kita ngomongin tentang cancer hari ini. Mungkin sudah kali ya. Iya. Oke, kalau ada pertanyaan sih silakan. Misalnya masih pengen nanya-nanya, belum puas nih tentang cancer code-nya Dr. Jason Pang, boleh banget silakan di komen di bawah gitu ya, dituliskan di komen atau misalnya langsung juga boleh, tapi jangan lupa subscribe, like dan komen juga untuk Ngopi AA kali ini. Nah, mungkin besok kita akan bahas tadi lifespan ya. Panjang umur. Oke, menurut buku juga. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami. Mohon maaf juga jika ada salah-salah kata dari kami. Sampai ketemu lagi di Ngopi AA selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.